Apa yang terjadi sama Bang Topan dan Pak Rungkan, setelah ditinggalin di pulau, yang gak ada penghuninya? Waduh, makin seru aja alur ceritanya ya teman-teman. Setelah Bang Topan dan Pak Rungkan ditinggalin di pulau itu, sama Bang Black, apakah Bang Black bakalan balik lagi atau gak? Tapi kalau kita lihat-lihat, di perahu Bang Black, ketinggalan kopernya Bang Topan, karena Pak Rungkan lupa ngambil. Apakah Bang Black bakalan balik lagi? Kalau balik lagi, kayaknya Bang Topan bakalan marah besar sama Bang Black, karena Bang Black bohongin Bang Topan, katanya di pulau itu banyak penghuni, nyatanya gak ada satupun. Waduh, makin keren aja ya cerita, jadi gak sabar kita nungguin episode terbaru ya teman-teman. Tapi belum kita tahu juga kalau di pulau itu, ada penghuni atau gak, siapa tahu ada mafia kelas kakap juga, siapa tahu ada kawan Bang Topan. Oh ya, kayaknya di pulau itu gak sepi cuy. Kayaknya di situ Bang Jack tinggal sekarang. Mungkin para anak buah Nona Elin gak tahu apa-apa. Nona Elin pun gak tahu dia, kalau di pulau itu emang markas Bang Topan dan Bang Jack. Balik cerita sama anak-anak geng 4G, apakah anak-anak geng 4G juga dibawa ke pulau yang sama, di pulau yang dibawa Bang Topan dan Pak Rungkan? Kalau mereka juga dibawa ke pulau yang sama, keren juga ya teman-teman, karena mereka sudah berkumpul semuanya. Tinggal bahas misinya untuk mencari si Dewi alias Nona Elin. Menurut teman-teman gimana? Coba teman-teman komen di bawah ini ya. Oke teman-teman, biar kita gak terlalu penasaran, langsung aja Konas baca-baca komentar teman yang ada di video.design. Komentar yang pertama dari Kak @niadestiani 1654. Pak Rungkan udah mulai curiga ada sesuatu. Dari waktu cari penginapan sampai sekarang nyebrang pulau, dan kalau Bang Topan santai ngehadapin kayak gini. Oke teman-teman, ikuti terus alur ceritanya dari .design, dan sukses selalu .design. Inilah komentar dari Kak @niadestiani 1654. Iya, Pak Rungkan udah gelisah dari awal ya teman-teman, tapi kita lihat Bang Topan tetap tenang dan santai. Ada apa di balik Bang Topan ya cuy? Kayaknya Bang Topan udah tahu situasinya semua ya. Menurut teman-teman gimana? Coba teman-teman komen di bawah ini. Oke teman-teman, kita lanjut ke komentar berikutnya. Komentar berikutnya dari Kak @ang_d6w. Cuma dari pikiranku aja sih ya, kayaknya ini bukan permainan dari si Dewi deh. Kalau diperhatikan dan disimak betul dari part 2, di situ para anak buah, security bandara, sopir mobil, dan pemilik villa, pada saling telepon ke bos kan ya. Dan si bos suaranya laki-laki bukan perempuan. Kalau ini permainan si Dewi harusnya suaranya juga perempuan. Curiga kalau bapaknya si Dewi muncul lagi alias comeback di balik permainan ini semua. Karena kan bapaknya si Elin, Dewi, kekeh banget buat jodohin Topan sama Elin. Waduh, apakah benar komentar dari Kak @ang_d6w? Kalau ini ada ikut campur tangan ayahnya si Elin, kayaknya makin seru aja ya ceritanya. Oke teman-teman, kita lanjut ke komentar berikutnya. Komentar berikutnya dari Kak @pungclouds.22. Makin penasaran lanjutannya gimana? Di episode ini agak kesel sama Pak Rungkan dan Bang Topan. Mereka udah tahu kalau semua ini skenario si Dewi, tapi tetap dijalani. Itu ngapain coba gak diambil koper dan tasnya? Terus gimana nanti dia di pulau itu? Semoga baik-baik aja deh ya geng 4G, Pak Rungkat dan Bang Topan dalam skenarionya Dewi. Waduh, banyak teman-teman yang berkomentar kalau ini ulahnya si Dewi. Menurut teman-teman siapa di balik suara misterius di telepon itu cuy? Komen di bawah. Oke, kita lanjut ke komentar berikutnya. Komentar berikutnya dari Kak @ajistarstandahubung h6c. Gua ada teori, kemungkinan besar Topan telah tahu sebagian besar rencana Nona Elin. Sehari sebelum Nona Elin berangkat ke Lombok, Topan sudah tahu lebih dulu dan akhirnya dia mengirimkan sebagian ajudannya, anak buahnya ke Lombok sebelum Elin datang. Nah, di sana mereka akan memantau pergerakan Elin termasuk tempat persembunyiannya. Mungkin juga ada anak buah Topan yang telah menyusup dan menjadi anak buah Nona Elin. Untuk mendapatkan informasi lebih dalam, di sini Topan gua lihat dia lebih memilih untuk mengikuti permainan si Elin, sehingga pergerakannya tidak dicurigai Nona Elin, dan Topan dianggap polos atau bodoh oleh Elin sendiri karena mudah terperangkap dalam permainannya Elin. Kenapa Topan memblokir WhatsApp anak-anak geng 4G? Itu adalah cara agar Topan bisa memancing mereka pergi ke Lombok. Mereka pasti akan melakukan apa saja demi menyelamatkannya, dan juga Rungkan. Dan gua ada teori lagi, tapi ini sedikit kejam.
Topan menganggap anak-anak geng 4G dan Rungkan cuma sebagai alatnya untuk mengalahkan Nona Elin, karena mereka lebih polos dan bisa dijadikan sandera oleh Nona Elin. Ketika itu sudah terjadi maka Topan akan bergerak paling akhir, dan permainan Nona Elin akan berakhir. Itu aja sih teori gua. Waduh mantap juga ya teman-teman, komentar dari Kak @Ajistars tanda hubung H6C. Apakah benar begini? Kayaknya ada benarnya juga ya teman-teman. Waduh, jadi gak sabar bagaimana kelanjutan alur ceritanya di episode terbaru ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segini dulu Konas baca-baca komentar teman-teman yang teman-teman komen di video desain ya teman-teman. Jika ada salah menyampaikan membahas alur ceritanya, ya kan kita sebagai nembak-nembak aja ya, dan salah baca-baca komentar teman-teman, Konas minta maaf ya teman-teman. Dan kita tetap menunggu aja bagaimana kelanjutannya, bagaimana keseruan di episode terbaru ya teman-teman. Jadi nggak sabar kita ini. Dan kita doakan saja kepada Pak Badut yang kita kenal atau bisa kita manggil, yang biasa kita manggil Dot Desain, itu tetap semangat, dan timnya dan keluarga juga ya, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman juga jaga kesehatan biar teman-teman tetap sehat ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.